Kembali kita ke YouTube. Namaku Sumihar, bersama saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, menceritakan masa kecil. Semoga teman-temanku mendengarnya dan merespon kembali ketika kami di Binjai. Pindah ke Binjai dan tinggal di arah ke Marcapada, namanya Tanah Merah. Dari Tanah Merah kami berangkat ke sekolah, menuju sekolah metodis agak ke kota. Kami naik beca. Orang tuaku, bapakku sudah mempersiapkan. Sebelum kami masuk, dia sudah menyelidiki sekolah metodis itu, apakah kami sekolah di situ mampu. Karena di sekolah metodis itu anak-anak yang belajar itu, mohon maaf, banyak yang Chinese. Nah, teman-temanku, kami berangkat dari rumah di Jalan Tanah Merah menuju metodis. Saya lupa namanya di jalan apa. Kami naik beca berempat pagi hari. Nah, masing-masing kami punya kelas, dan saya bersama sahabat saya yang saya ingat waktu itu adalah namanya Retno Bulan. Nah, Retno Bulan ini kami satu kelas. Dalam satu kelas itu cuma kami berdua yang pribumi. Selebihnya teman-temanku yang Chinese, sehingga mungkin membuat itu kami dekat, bisa dari hati. Nah, ada kalanya kami bersama-sama pulang. Setelah pulang sekolah, kami berjalan kaki. Masa kecil yang aku ingat adalah masa nakal-nakalnya, karena ada beberapa jalan untuk menuju ke sekolah itu banyak pohon asam Jawa. Salah satu alasan kenapa aku berjalan kaki bersama sahabatku Retno Bulan, aku suruh adik-adikku yang 3 orang bersama beca yang kami langganan pulang, dan aku bersama Retno menyusuri jalan untuk mencari asam Jawa itu. Kami sudah berjanji untuk membawa gula putih di dalam tas. Ketika asam Jawa itu jatuh, kami pungut yang masih ada kulitnya, dan dagingnya itu kami lumuri dengan gula putih. Sambil berjalan pulang ke rumah Retno, kami isep-isep itu asam Jawa yang waktu itu kami menamakannya itu bonbon asam Jawa. Artinya permen. Di Binjai tempatku permen disebut bonbon. Nah, ada satu hal lagi yang membuat aku suka ke rumahnya Retno Bulan, karena di situ ada burung beo. Burung beo ini suka mengikutkan apa yang kita omongkan. Kalau kita panggil Retno Bulan, beo itu mengikutkan. Kalau kita teriak Retno, burung beo itu juga panggil Retno. Lebih kencang dari kita. Nah, rumah si Retno Bulan itu sangat besar sekali. Dia banyak tumbuh-tumbuhan, pohon buah-buahan dengan kolam ikannya. Sahabatku, aku mau mengatakan kalau ada Retno Bulan masih hidup di Binjai,
Semoga dia bisa mengingat itu. Aku adalah sahabatnya, teman satu kelas di Metodis. 1 kali 2 kali aku menyuruh adik-adikku pulang duluan ke rumah. Ketika pulang sekolah, bapak sama mamaku nggak tahu. Tapi berkali-kali ketika mereka tahu pulang sekolah, aku diambil lidih, dipukul pakai lidih, dicambuk pakai lidih oleh bapakku. Nah, waktu dia mulai mencambuk aku ingat belum lagi kena badan, aku sudah bilang, ampun pak, aku nggak mau ngulangi. Tapi besoknya ketika ada waktu bertemu sama Retno, kita pergi lagi. Nah, itulah masa kecil sekolah di Binjai yang membuat aku nggak bisa melupakan bagaimana orang tuaku sangat berharap anak-anaknya masuk dalam sekolah yang baik, yang bagus, sekalipun mungkin itu biayanya mahal. Teman-teman yang sampai sekarang aku mengingat satu kali adalah aku dipanggil ke kantor oleh Lause dari kelas, suruh datang ke kantor. Aku agak kaget juga nih, kenapa dipanggil dan untuk apa dipanggil. Biasanya kalau kami dipanggil itu nggak enak nih, ada hukuman. Membuat waktu itu aku berpikir loh, ada apa ini? Kenapa dipanggil? Tapi sambil dituntun oleh Lause ke kantor sekolah, bersama dia kami masuk. Teman-teman tahu nggak yang membuat aku terharu sampai saat ini, yang gak bisa kulupakan kasih orang tua itu, kasih bapakku kepada kami untuk dia membahagiakan anaknya. Disitulah aku lihat di kantor sekolah ada sepeda 4. Sepeda zaman waktu itu, sepeda RRT yang warnanya ada hijau, ada biru, ada merah. Waktu Lause memanggil aku ke kantor, dia lihat, ini sepeda ada 4, bapak, maksudnya bapakku mengantarkannya ke sini untuk kami. Aku sebagai anak melihat sepeda ada 4 di kantor, bingung, senang, dan aku lihat ini Lause, benar apa enggak? Lause bilang, betul, Bapak Hutagalung memberikan ini kepada kalian anak-anaknya. Sampai sekarang aku nggak bisa melupakannya. Bagaimana bapakku itu menunjukkan kasihnya kepada kami, memberikan sepeda dan mengantarnya di sekolah untuk kami boleh bersepeda di rumah, bermain maupun berangkat ke sekolah. Sampai di sini temanku, sahabatku, cerita tentang sekolah di Binjai, bagaimana kami menikmati pikiran dan Bapak mempersiapkan kami di sekolah yang terbaik. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Terima kasih, sampai ketemu di cerita kelanjutannya.